Basa-basi, bahas sana, bahas sini. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kita bertemu lagi di acara Basa-basi, bahas sana bahas sini ya. Yang spesial mengundang para calon presiden BEM dan calon wakil presiden BEM. Nah, yang kebetulan kali ini kita kedatangan paslon nomor urut 2 ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah ya, baik. Sibuk apa, Fatah? Untuk saat ini sibuk mengurus disnatalis Bapak. Disnatalis ya, bulan Insya Allah Desember tanggal 18. sudah fix itu ya. Insya Allah Bapak. Di tempatnya di Rato itu. Di Gedung Ratu Epu ya. Ini juga sekalian informasi ke teman-teman mahasiswa ya, Oke. bahwa Disnatalis rencananya akan dilaksanakan tanggal 18 Desember 2023 hari Senin di Gedung Ratu Epu ya. Siap. Sibuk itu ya. Oke Bapak. Krahiga sudah ya. Untuk Krahiga dalam proses pengujian, Bapak. Oke. Vira, sibuk apa Vira? Untuk saat ini masih sibuk OSCE sih Bapak. SC. Iya Bapak. Gak ada kesibukan lain? Belum ada. Belum ada ya. Pasti memang selalu sibuk kalau SC ya. Tuh. Ya, alhamdulillah ya, teman-teman mau berkenan hadir di acara Basa-basi ini ya. Nah, berbicara masalah pencalonan ya teman-teman. Mungkin teman-teman mahasiswa yang lain juga ingin tahu background dari organisasinya, terus juga nama lengkapnya, biodata dirinya seperti apa. Mungkin kalau ada prestasi silahkan disampaikan. Siap. Mohon izin Bapak, memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Fattah dari Prodi S1 Farmasi dan Komunitas semester 5, yang mana background saya itu berasal dari Desa Sanalao, Waru, Pamekasan, asli orang Pamekasan. Terus background organisasi saya yakni itu bergabung dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa, mulai dari maba, mahasiswa baru. Saya sudah bergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang pertama itu saya langsung menjadi anggota, yang mana pertemuan saya atau divisi saya itu di pendidikan. Dan waktu itu saya memegang proker ajang Putra Putri Kampus pada waktu menjadi anggota. Dan sekarang alhamdulillahnya kemarin saya menjadi kandidat wakil kemarin. Alhamdulillah meraih hal itu, dan kesibukan saya sekarang sebagai wakil presiden mahasiswa di Badan Eksekutif Mahasiswa Ristikes Kuliah Husada Madura. Oke, Vira sendiri. Perkenalkan, nama saya Vira Devi Maulida. Saya berasal dari Omben Sampang. Saya dari program studi D4 Kebidanan semester 3. Untuk pengalaman organisasi sebelumnya, alhamdulillah saya menjabat menjadi wakil ketua himpunan mahasiswa kebidanan. Oke, Fata wakil presben, Vira wakil hima bidan ya. Gitu. Artinya secara basic, secara pengalaman teman-teman sudah punya ya. Cuma nanti gimana teman-teman ini bisa mengimplementasikan apabila nanti diberi amanah untuk menjadi seorang pemimpin, khususnya di presiden BEM maupun di wakil presiden BEM, seperti itu ya. Nah, berbicara masalah juga pencalonan ini ya. Saya ingin nanya terkait masalah kenapa teman-teman ini mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Kenapa kami itu mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden? Karena di situ kami itu tidak punya cita-cita untuk mencalonkan hal itu Bapak. Tapi kami itu punya visi dan misi, sehingga di situ kami akan membentuk gagasan dan gagasannya. Oke. Fata mungkin tidak punya cita-cita gitu ya. Ada nggak niat dari awal atau dari kapan niat menjadi seorang calon presiden ini terbentuk? Kapan niatan ini mulai muncul di pikiran Fata? Gitu?
Karena begini Bapak, dari awal itu saya membawa visi dan misi Bapak. Dari awal masuk ke sini saya membawa visi dan misi. Baik ketika saya bergabung dalam organisasi, saya itu membawa visi dan misi. Karena beda antara orang yang mempunyai cita-cita. Kalau mempunyai cita-cita otomatis dia akan meraihnya Bapak, entah dengan cara apapun kan seperti itu. Tetapi kalau seseorang yang membawa dengan visi dan misi, itu akan berbentuk gagasan gitu. Karena kenapa? Kalau semisal dia tidak terpilih, dia tidak akan merasa saya gagal, kecewa dan sebagainya. Karena bukan cita-citanya, tapi membawakan visi dan misi seperti itu. Berarti sejak kapan membawa visi misi? Bergabung dalam organisasi Bapak. Sejak bergabung dalam BEM. Iya. Coba sejak dari menjadi mahasiswa baru Institut Muda Wisuda Madura. Oke. Itu ya. Kalau Vira, sejak kapan punya niat ingin menjadi wakil pres BEM? Sebenarnya saya itu direkom oleh Kak Fata untuk menjadi wakilnya Kak Fata. Nah dari situ saya diajak ya sama Fata. Iya. Terus? Nah dari situ kemudian muncullah dari pengalaman saya sebelumnya yang dari menjadi wakil Hima Kebidanan, saya tuh kan otomatis tahu bagaimana program kerja yang ada di Hima Kebidanan. Di Hima gitu Pak, saya tahu. Nah, dari latar belakang seperti itu nantinya mungkin saya akan merangkul Hima-Hima sesuai dengan visi misi saya dan bersama Kak Fata untuk memajukan serta mendukung memajukan dan mendukung dan memajukan program kerja atau dari BEM sendiri. Sejak kapan tapi? Sejak diajak Fata ya. Sebelumnya sudah punya niatan apa belum? Sebelumnya belum punya niatan, namun setelah diajak Fata akhirnya gitu. Menyetujui dan ingin maju. Iya, berbicara masalah niatan ya, teman-teman sudah punya niatan, artinya semuanya sudah harus punya prinsip untuk menang, kan seperti itu. Ya, tidak hanya prinsip untuk menang, sebenarnya juga harus siap kalah dan siap menang, kan seperti itu ya. Nah, berbicara masalah kemenangan ini, teman-teman sudah sejauh mana persiapan kampanye yang 5 hari ya, sampai Jumat ya kalau nggak salah ya. Itu sejauh mana persiapan sosialisasi atau mengkampanyekan diri? Alhamdulillah kemarin itu kami melakukan kampanye di prodi bidan, yakni semester 3, semester 5, semester 7. 3, 5, 7. 7 itu praktek ya berarti? Enggak Bapak, ada di sini. Semester 7 itu kan proses skripsi. Sorry, bukan profesi ya? Enggak Bapak. Kami sudah melakukan hal tersebut dan alhamdulillahnya dari masing-masing kelas kebidanan itu menyambut kita dengan hangat dan juga antusias. Masih proses bidan ya, perawat juga masih belum ya. Iya, berbicara masalah bidan ya, Vira tadi juga orang bidan ya, terus mahasiswa kebidanan, bahkan wakil Hima bidan, yang juga saingannya juga dari bidan nih ya. Paslon nomor urut 3 Anis ya sebagai calon pres BEM ya. Gimana untuk menanggapi saingan yang sama-sama dari bidan? Khawatir kan nanti suaranya pecah dan lain sebagainya. Kalau menurut saya itu Pak, kalau dari segi suara, mahasiswa itu sudah pintar dalam memilih, sudah tahu mana kapasitasnya seseorang, sudah tahu kapasitas dan juga kapabilitas. Ya, kulina kana. Ayo lanjut. Iya lanjut. Sejauh mana nanya lagi ya? Sejauh mana persiapan agar suaranya tidak pecah?
Menurut saya itu Pak, kalau dari segi suara tentunya mahasiswa itu sudah tahu kapasitas dan juga kapabilitas dari masing-masing paslon. Tentunya itu balik lagi ke mereka. Mereka mau memilih pemimpin yang seperti apa. Seperti itu. Oke. Punya strategi khusus nggak Vira ini untuk mendapatkan suara di bidan sendiri? Untuk strateginya itu lebih ke visi misi. Lebih ke mengkampanyekan visi misi ya. Oke. Kalau Fata sendiri ya. Fata kan juga paslon nomor urut 1 juga saingannya dari kelasnya sendiri ya. Jadi itu dari prodinya, bahkan dari kelasnya, dari sahabatnya, dari teman dekatnya. Nah, menanggapi agar tidak terjadi konflik. Ya kalau konflik dalam kompetisi oke, cuma kalau dalam kehidupan sehari-hari kan janganlah sampai seperti itu. Menanggapi itu gimana? Kita diajarkan dengan cara profesionalitas Bapak. Karena kenapa? Ketika seseorang sudah profesionalitas, otomatis ketika kita kampanye, ketika kita istilahnya ada kompetisi, kita menjalankan sesuai dengan prosedural yang ada. Ketika ada di luar, kita mengerjakan tugas bareng, itu oke, gak apa-apa. Kita kompetisinya saja gitu Bapak. Karena begini, kalau dalam bahasa politik itu tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi. Oke, berbicara masalah saingan ya antar prodi teman-teman tadi ya. Fata juga saingannya juga sama-sama dari prodi, dari kelas ya, bukan sahabatnya sendiri. Vira juga seperti itu ya. Sama-sama dari prodi bidan ya, teman-teman. Artinya kalau teman-teman mengikuti suatu kompetisi, khususnya ini kompetisi yang panas ya, bisa dibilang panas karena memang melibatkan seluruh mahasiswa dengan latar belakang emosi yang berbeda, harus siap menang dan siap kalah ya. Siap menang itu yang lebih berat sebenarnya ya, itu siap kalah juga harus siap kalah dari sekarang karena kita tidak tahu nanti siapa yang menang siapa yang kalah itu. Nah, berbicara masalah strategi juga tadi, harusnya teman-teman harus punya visi dan misi ya. Betul. Mungkin bisa dijabarkan visi dan misinya. Silakan untuk wakil. Untuk itu kami mempunyai visi dan juga misi. Visi kami itu Pak, menjadikan BEM sebagai wadah penerima aspirasi mahasiswa sekaligus penggerak dan juga pelaksana aspirasi mahasiswa yang relevan yang berlandaskan dengan 6 nilai NHM dalam lingkup internal ataupun eksternal. Untuk mencapai visi tersebut, kami mempunyai beberapa misi. Di antaranya yang pertama, membuka diri terhadap masukan yang diberikan oleh seluruh sivitas akademika, khususnya mahasiswa, demi pengembangan diri BEM yang lebih baik. Yang kedua, menjalin komunikasi yang harmonis dengan seluruh sivitas akademika, guna mendapatkan visi dan misi yang sesuai yang diharapkan. Yang ketiga, mendukung kemajuan organisasi dan juga UKM-UKM yang ada di bawah naungan kampus. Yang keempat, melaksanakan suatu program kerja sesuai yang diharapkan serta dibutuhkan oleh mahasiswa. Yang kelima, memastikan BEM memberikan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh sivitas akademika, khususnya kepada mahasiswa. Dan kami juga mempunyai mutu Bapak, yaitu menuju BEM NHM cerdas, yang mana artinya adalah cakap, yakni berpikiran dewasa, karena dalam organisasi tidak mungkin tidak ada yang namanya problem Bapak. Nah, sehingga bagaimana caranya kita mengatasi problematika yang ada dalam organisasi, yakni dengan kedewasaan, yang mana diantaranya kedewasaan itu mengedepankan musyawarah. Karena kalau dalam agama itu ada bahasanya wasawirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan. Kenapa dianjurkan seperti itu? Karena hasilnya ketika kita sudah memusyawarahkan tidak ada yang dikecewakan. Terus yang kedua adalah elegan. Elegan itu banyak relasi. Ketika kita banyak relasi, contohnya kita banyak relasi kayak ke UTM, UNER dan lain sebagainya, kampus-kampus yang ada di sekitar Madura, kita akan membandingkan kegiatan kita yang ada di Stikes dengan kegiatan kampus-kampus yang ada di luar itu seperti apa. Itu kadang kita iri dengan kampus ini kayak gini, kok kita tidak bisa. Nah, kira-kira kita kolaborasi dengan konsep yang ada di sana, kenapa kok ini bisa kayak gini, kenapa ini kok bisa terrealisasi, kok bagus seperti ini, konsepnya seperti apa, kan gitu Bapak. Terus yang selanjutnya adalah
religius. Itu tentunya sangat penting dalam kehidupan kita. Religius itu contohnya adalah keagamaan, yakni sholat Bapak. Sholat itu kan sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau tiangnya sudah kokoh, otomatis mau ditaruh apapun di atasnya tidak akan roboh, kan seperti itu. Karena kenapa Bapak? Ketika kita bersandar pada manusia, kita akan kecewa. Ketika kita bersandar kepada pohon yang ranting, itu akan rapuh. Dan ketika kita bersandar kepada benda, itu akan binasa. Dan ketika kita bersandar kepada sahabat, bisa jadi itu menjadi musuh. Maka dari itu kita bersandar kepada yang maha kuasa. Al-Aziz, maha berkuasa. Al-Jabbar, maha berkuasa. Begitu. Terus yang selanjutnya adalah dermawan. Dermawan itu sangat penting. Ketika kita terpilih menjadi presiden dan wakil presiden mahasiswa, kita harus dermawan. Dalam artian kita siap mengabdi kepada kampus, kepada mahasiswa. Karena kenapa? Kalau dalam demokrasi itu oleh siswa untuk siswa, seperti itu Pak. Kalau dalam masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah amanah. Tentu ketika pemimpinnya sudah tidak amanah, apalagi bawahannya, kan seperti itu Pak. Karena kenapa? Menjadi pemimpin itu adalah role model, teladan istilahnya itu. Kalau kita contohnya kita dikasih uang 150, terus yang nyampe ke bawahan itu 100. Nah, otomatis kan kita tidak amanah Bapak. Ketika kita menyampaikan 150 kepada yang disasarkan, itu yang namanya amanah. Terus yang terakhir adalah harapan kita bersama, yakni sukses. Tentu ketika kita mengadakan kegiatan, mengadakan sesuatu event-event di kampus, tentu harapan kita bersama adalah sukses. Seperti itu. Oke, menarik ya. Ada moto dan juga visi dan misi ya. Terkait masalah visi dan misi ini menjadi hal yang wajib dimiliki oleh paslon ya, baik paslon 1, 2, dan 3. Saya tertarik untuk tertarik dengan misi nomor urut 2 ya. Menjalin komunikasi yang harmonis terhadap sivitas akademika. Ya, nah teman-teman punya konsep seperti apa untuk mewujudkan misi yang nomor 2 itu? Begini Bapak, menjalankan komunikasi yang harmonis dengan sivitas akademika tentunya ketika kita mau mengajukan proker, terus ketika kita mau diskusi dengan, otomatis kalau kita terpilih menjadi presiden wakil presiden mahasiswa, kita para dosen-dosen itu lebih banyak butuh terhadap kita Bapak. Terkadang ini langsung ke BEM, contoh kayak ketika ada wisuda. Nah, bagaimana cara kita menjalankan komunikasi yang harmonis? Yakni kita dengan tidak keluar dari koridor yang ada, menggunakan etika. Itu Pak. Karena kenapa? Ketika seseorang secerdas apapun dia tidak punya etika, dia tidak ada nilainya di mata masyarakat. Kan seperti itu. Berarti dari tingkah laku ya, dengan konsep teman-teman menjadikan komunikasi yang harmonis itu dicontohkan dengan tingkah laku ya. Oke, saya juga tadi ada bahasa aspirasi ya. Aspirasi bahkan diulang sampai 2 kali, di visi 1 kali, di misi 1 kali yang saya tahu ya. Nah, sebelum masuk ke konsepnya teman-teman tentang aspirasi, untuk BEM saat ini gimana? Ya, untuk menampung aspirasi dari mahasiswa sendiri. Ya, gimana menanggapi bahasanya mungkin ya? Karena tadi saya sempat mendengarkan 2 kali bahasa aspirasi ya. Silakan. Iya, sebenarnya begini Bapak, kenapa bahasa aspirasi kami ulang itu menekankan Bapak bahwasannya kami itu ketika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden mahasiswa, kami siap membantu mahasiswa, siap mengabdi kepada mahasiswa, karena notabene kita adalah dipilih oleh mahasiswa. Seperti itu. Oke. Untuk penilaian Fata maupun Vira ya, tentang BEM yang sekarang, tentang penerimaan aspirasi itu seperti apa? Apakah BEM yang sekarang ini sudah
baik untuk menampung aspirasi dari mahasiswa, atau ada yang perlu dievaluasi atau seperti apa? Untuk menanggapi hal itu, BEM yang sekarang itu sudah baik daripada tahun-tahun sebelumnya, Bapak. Tapi ketika kita sudah baik, kita itu tidak akan pernah puas dengan hal itu, sehingga kita tetap menerima aspirasi karena kita dipilih oleh mahasiswa untuk mahasiswa, seperti itu, Pak. Aspirasi itu ketika kita semisal, karena sekarang aspirasinya sudah bagus, wis kita gak usah menerima aspirasi kalau semisal kayak gitu. Nah, otomatis kita itu adalah egois, Bapak. Kenapa? Karena itu tadi, kita dari mahasiswa untuk mahasiswa, sehingga kebutuhan oleh mahasiswa akan disampaikan kepada kami, dan dari kami akan eksekusi ke atasan, seperti itu. Oke, jadi sudah baik ya? Iya, sudah baik. Cuma harus ditingkatkan. Kami akan meningkatkan supaya lebih baik, Bapak. Karena kenapa? Notabene kita adalah organisatoris, otomatis tidak akan pernah puas dengan hasil-hasil meskipun itu sudah maksimal. Tetap melakukan inovasi, melakukan perbaikan supaya apa? Supaya ada peningkatan dari tahun ke tahun, seperti itu. Oke. Saya tertarik juga ke misi nomor 5 ya. Meningkatkan pelayanan, memberikan pelayanan yang berkualitas. Itu seperti apa kira-kira nanti yang teman-teman akan kerjakan ini? Memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang berkualitas, tentunya saya langsung kasih contoh saja, Bapak. Ketika kita mengadakan event, yang mana event itu membutuhkan yang namanya pendaftaran. Nah, otomatis teman-teman mahasiswa ada yang kadang paham, ada kadang tidak paham. Nah, bagaimana cara kita meresponnya jika kita tidak memberikan pelayanan yang baik? Seperti itu, Pak. Maka kita akan memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa. Agar apa? Mahasiswa juga enak. Mahasiswa juga bisa mendapatkan, oh ternyata proseduralnya ketika kita ingin mendaftarkan kepada proker ini seperti ini, gitu loh, Pak. Pelayanan yang sekarang dari BEM untuk mahasiswa sudah baik atau seperti apa? Sudah baik, tapi kembali lagi kami akan tetap melakukan lebih baik, tetap meningkatkan, gitu, Bapak. Sekarang sudah baik, tapi ketika kita terpilih menjadi presma dan wakil presma, tetap memperbaiki hal itu supaya apa? Lebih baik dan ada peningkatan di setiap tahunnya. Karena begini, Bapak, organisasi itu dikatakan sukses bukan di masanya saya. Ya, tetapi ketika di masanya saya sukses, berarti di masa yang sebelumnya yang sukses mendidik kami, seperti itu. Ada yang perlu dievaluasi dari BEM yang saat ini berjalan, Mas? Untuk saat ini, alhamdulillah tidak ada, Bapak. Karena kenapa saya berani mengatakan hal yang sedemikian? Karena tadi saya langsung bertemu dengan beliau, berjumpa dengan beliau. Beliau siapa? Bapak Hasin. Dan Bapak Hasin itu sangat memberikan apresiasi kepada BEM yang sekarang, karena melihat dari proker-proker yang ada sudah sangat bagus. Itu daur beliau, Bapak. Jika Bapak tidak percaya dengan saya, nanti bisa bisa melihat rekamannya, gitu, Bapak. Saya sudah merekam daurnya beliau, gitu, Bapak. Kenapa beliau mengatakan hal yang sedemikian? Karena dari tahun sebelumnya tidak ada peningkatan yang seperti ini. Contohnya di tahun sebelumnya itu tidak ada yang namanya PPK Ormawa, itu, Bapak. Yang mana di BEM sekarang ini ada 2 kegiatan yang didanai sama Kemendikbud, yaitu ada PPK Ormawa yang khusus S1, ada P2MD itu khusus dari D3 dan D4. Itu alhamdulillah dua-duanya lolos, Bapak. Iya, dan dapat apresiasi dari Pak Hasin ya. Oke, Bapak. Oke, berarti tidak ada yang perlu dievaluasi untuk BEM yang sekarang. Betul, Pak. Ya. Oke. Berbicara juga masalah Badan Eksekutif Mahasiswa ya, yang kemarin sempat ada mempertanyakan ya, khususnya Vira sebagai Hima, ya mungkin nanti bisa disampaikan atau diklarifikasi apakah Vira nanti mampu menjalankan wakil presiden BEM jika terpilih nanti, karena sebelumnya katanya tidak punya background itu. Seperti apa menanggapi itu? Sebenarnya begini, Bapak, untuk hal ini kalau kita ditanya mampu atau tidak, nah otomatis semua orang pasti bilangnya mampu.
Ya. Tapi ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada kita, kita lihat buktinya nanti, Bapak. Gitu. Untuk bisa menjawab hal itu, otomatis meskipun Vira ini kan sudah siap untuk menjadi wakil. Karena kenapa? Kalau tidak siap, nggak mungkin mau diajak menjadi wakil. Kan seperti itu, Bapak. Kalau dari Vira sendiri menanggapi statement orang-orang yang seperti itu, gitu. Mungkin itu menurut saya menjadi kelebihan dari saya. Karena sebelumnya dari paslon-paslon sebelumnya tidak pernah berkecimpung dalam dunia himpunan mahasiswa. Dari itu mungkin nantinya saya bisa merangkul, lebih memperhatikan lagi himpunan mahasiswa ataupun organisasi-organisasi serta UKM-UKM sesuai dengan misi kami, tadi yaitu mendukung kemajuan organisasi-organisasi dan juga UKM-UKM yang ada di bawah naungan kampus. Dari situ mungkin nantinya karena menurut saya sebelumnya saya kan pernah menjabat menjadi wakil himpunan mahasiswa. Untuk mengadakan sebuah program kerja itu nyatanya tidak semudah itu. Harusnya lebih diperhatikan lagi gitu. Karena BEM itu kan yang membawahi induk induk dari semua organisasi yang membawahi UKM serta organisasi-organisasi lainnya. Sebenarnya itu Pak, kami itu paket komplit. Kenapa paket yang selengkap? Paket lengkap ini Pak. Kenapa saya tertarik kepada yang cewek, mengambil wakil yang cewek? Yang pertama saya itu menjawab tantangan dari Pak Hasin dulu Bapak. Pak Hasin dulu itu mintanya begini, kemudian sama Pak Agus. Kalau bisa tahun depan itu lintas prodi, lintas gender, gitu Bapak. Intinya cowok cewek gitu. Nah di situ saya tertarik mengambil Vira Bapak. Dan juga Vira ini sudah bisa merasakan bagaimana hidup di hima kebidanan khususnya. Sedangkan saya tidak bisa merasakan bagaimana rasanya hidup di hima. Itu. Saya itu cuma bisa merasakan bagaimana jadi anggota di BEM, bagaimana jadi wakil di BEM. Terus juga Bapak, seseorang itu kan sulit rasanya ketika orang itu tidak pernah ada di posisi itu. Gitu. Contohnya nih kayak Bapak bisa gak merasakan seperti saya sebagai anggota BEM? Kalau sebelum Bapak lulus S1 tidak pernah berkecimpung dalam BEM, kan seperti itu. Otomatis mungkin Bapak bisa menduga, oh kalau saya jadi anggota BEM mungkin perasaan saya seperti ini. Tapi dugaan itu bisa jadi benar, bisa jadi salah, kan seperti itu. Artinya Vira sebagai hima dan BEM sebagai induknya bisa sama-sama berkolaborasi, khususnya dari segi dari segi bagaimana menjadi seorang hima yang betul-betul nanti harus bisa diperhatikan, kan seperti itu ya. Karena sejauh ini kayaknya hima kurang perhatian dari BEM yang saya tahu ya. Ada masih kurang perhatian, katanya seperti itu. Sebenarnya gini Bapak, menanggapi hal itu kita bukan tidak memperhatikan terhadap hima. Selaku saya wakil ya Pak. Bukan tidak memperhatikan hima, tapi kita sudah menyepakati dari pembina bahwasannya hima sekarang itu difokuskan terhadap himanya masing-masing. Kalau tahun sebelumnya ketua hima menjadi anggota BEM, sehingga proker-proker yang ada di hima itu tidak terrealisasikan. Nah sekarang sama pembina itu dikasih ya wis hima BEM dalam artian bukan kita pas otonomi sendiri ya. Biar apa? Oh himanya ini fokus terhadap himanya masing-masing, tidak perlu memikirkan BEM karena BEM sudah ada anggotanya seperti itu. Sehingga di situ mungkin ya kalau orang-orang yang tidak hidup dalam organisasi baik itu BEM dan hima, mungkin dikiranya sekarang itu kayak ada persimpangan istilahnya gitu. Tapi kurang perhatian. Tapi sebenarnya tidak Pak. Iya namanya orang kan merasa kurang perhatian kan wajar sebenarnya ya. Cuma bagaimana cara kita khususnya BEM menanggapi hal itu ya. Hima tadi ya yang itu wajar sebenarnya kalau memang masih ada hal yang kurang diperhatiin oleh BEM karena manusia itu pasti merasa kurang ya. Cuma bagaimana cara BEM menyikapi hal itu ya. Nah, ya Fata sudah berkecimpung di dunia BEM selama
1 tahun ya? Hampir 3 tahun berjalan saat ini. Hampir 3 tahun berjalan ya. Vira juga pastinya sedikit banyak paham dengan BEM ya, karena di PKKMB, di PDK juga satu kepanitiaan dalam BEM ya. Dari teman-teman sendiri, saya ingin nanya ke Fata nih dulu. Ke Vira dulu deh. Ya dari tadi nanya ke Fata tok dari awal ya. Ke Vira dulu ya. Vira punya role model gak di BEM itu? Role model saya itu Kak Roy. Soalnya kenapa? Kak Roy itu kan Fata harus jangan Roy ya berarti ya, karena Roy sudah menjadi role model Vira, harus nyari yang lain berarti. Soalnya Pak Kak Roy itu kan sebagai ketua BEM gitu. Menurut saya di BEM sebelumnya, di BEM tahun-tahun sebelumnya, dari segi PKKMB sama PDK nih, semua orang beranggapan kalau PDK sama PKKMB itu masa dimana kakak kelas itu perpeloncoan gitu-gitu buat ya, adik bully. Dari situ menurut saya dari PKKMB sama PDK tahun ini itu berubah. Dari segi peraturan, dari segi peraturan tuh lebih ke mendidik adik-adiknya. Dan itu menurut Vira Roy berkat campur tangan Roy gitu berarti. Menurut saya. Karena di organisasi dari karena di BEM sebelumnya menurut saya itu masih tidak sebagus sekarang. Iya, seperti itu. Oke, Roy ya. Kalau yang cewek deh, ada nggak? Ini apa Vira? Kalau role model yang cewek gitu? Kalau role model yang cewek lebih ke siapa? Kak Hana sih Pak. Kak Hana. Iya, Kak Hana. Ceweknya Fata ya. Karena dia juga dari bidan, dari awal sudah berkecimpung dalam organisasi BEM. Dari semester awal udah masuk ke BEM. Oke. Jadi sekarang otomatis kan kinerjanya sudah bagus. Iya. Kalau Fata siapa? Kalau role model saya itu Rasulullah, Bapak. Di BEM. Enggak, Rasulullah enggak ada di BEM. Iya, memang enggak ada di BEM, Bapak. Saya itu sulit untuk melakukan role model itu kepada siapa. Karena posisi saya sebagai wakil, Bapak. Nah, kan sulit. Sedangkan Bapak itu sudah bilang mungkin tadi, kagum lah kalau bukan bahasanya role model bagi Fata, kagum. Atau role model sebelum Fata jadi BEM atau maba, ada nggak role model di BEM kalau sendiri? Role model sebelumnya, BEM sebelumnya, yaitu Kak Dita, Pak. Dita. Iya, dia memang seorang perempuan, tapi dia juga bisa memimpin, gitu. Dia juga bisa memimpin. Kita mengingat kepada sejarah Bapak, bahwasannya mungkin kalau kita kembali kepada Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa itu Bapak. Tapi ketika kita menoleh kepada sejarah, yakni ada yang namanya Ratu Bilqis. Itu adalah seorang perempuan yang juga sukses memimpin negaranya, kan seperti itu. Nah, di situ saya ingin jadi raja Nabi Sulaiman gitu. Juga Bapak. Nah, di situ saya juga kagum kepada Kak Dita, Bapak. Seperti itu. Oke. Seorang Dita ya. Kalau Vira Roy, ini serasi sekali ya, yang cewek role modelnya cowok, yang cowok role modelnya cewek. Ya, soalnya gini Pak, ketika kita, menurut saya Pak, menurut pengetahuan saya, ketika role modelnya sama-sama cowok, otomatis kan seakan-akan, oh gimana ya caranya ketika kita menjadi perasaannya cewek, kan seperti itu Pak. Kalau yang cowok otomatis tidak beda jauh lah, seperti itu Pak. Iya, oke. Artinya memang menjadi role model itu harus ada hal yang ditampung, harus ada hal yang dicontoh. Dan bahkan teman-teman kita juga tidak tahu, siapa tahu Fata juga dijadikan role model oleh orang lain, termasuk Vira juga. Siapa tahu dijadikan role model oleh yang lain, baik oleh adik-adiknya, mungkin bahkan oleh kakak-kakak senior yang kita juga nggak tahu. Artinya nanti teman-teman ini juga menjadi tanggung jawab moral ya, apalagi sebagai capres maupun cawapres, menjadi tanggung jawab moral, harus bisa menjaga perilaku ya, menjaga adab juga, menjaga komunikasi juga, karena saya yakin pasti Fata maupun Vira pasti ada yang kagum terhadap kalian berdua ini ya. Itu
Ya juga itu Bapak, kami sambung lagi Bapak. Ada divisi dan misi ini Bapak, yakni kami juga menjalankan komunikasi yang harmonis kan seperti itu Bapak. Dan juga memberikan pelayanan. Kenapa? Benar apa yang dikatakan Bapak tadi. Kita nggak tahu siapa yang ngomongin kita kan seperti itu. Nah maka dari itu kita ketika nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, itu bukanlah suatu kebanggaan bagi kami Bapak, melainkan suatu tanggung jawab yang sangat besar bagi kami. Karena kenapa? Kembali lagi Bapak, terkadang kita gak tahu orang itu oh itu saya kagum sama kakak itu, oh kagum sama adik ini, kan tidak ada yang tahu. Ya harus bisa bertanggung jawab juga ya, baik secara moral maupun secara keorganisasian kan seperti itu ya. Nah, teman-teman tadi juga sudah kita singgung terkait masalah paslon saingannya ya. Saya pengen tahu, saya pengen juga ingin mendapatkan suatu gambaran dari paslon nomor 2 ini terhadap paslon yang lain. Dan ini pertanyaan juga sudah saya tanyakan ke kedua paslon ya, baik paslon nomor 1 maupun yang nomor 3. Kelebihan dan kekurangan, saya nanya Fata dulu, kelebihan dan kekurangan paslon nomor 1. Nanti Vira kelebihan dan kekurangan paslon nomor 3. Kelebihan dan kekurangan dari paslon nomor 1 Bapak. Rocky dan Alif ya. Menurut saya Bapak, kalau kita berbicara kekurangan orang lain, otomatis kita bisa menilai. Nah, di situ kalau menurut saya sudah bagus. Kalau tidak bagus nggak mungkin paslon. Kekurangan ini kekurangan. Ini bagusnya dulu Pak. Bagusnya dulu. Ya, Oke. Sudah bagus. Karena kenapa? Kalau tidak bagus, dia tidak mungkin sampai jadi capres dan cawapres. Pasti. Ya. Dan kekurangannya menurut saya pribadi, ada nggak yang lebih spesifik gitu? Bagus itu kan masih lebih umum sebenarnya. Ada yang lebih spesifik mungkin? Saya itu kemana dulu nih? Kemana dulu? Ke Rocky dulu atau ke? Saya langsung jawab dua-duanya Bapak. Makanya saya pakai yang umum Bapak. Oke. Ya kalau menurut saya kekurangannya adalah kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi kepada? Ya bisa jadi nanti ketika kepada bawahannya gitu Bapak. Oke. Kurangnya komunikasi. Itu saya langsung jawab dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Kalau Vira ke paslon nomor urut 3. Kalau menurut saya Anies dan Puspa ya. Kedua-duanya sama-sama bagus karena kalau mereka tidak bagus belum tentu mereka mau mencalonkan diri menjadi ketua dan juga wakil. Iya. Namun untuk kekurangannya mungkin menurut saya pengen jawaban satu ini. Anies dulu deh. Menurut Vira. Kelebihan Mbak Anies itu Bapak, kalau yang saya tahu sepengetahuan saya, karena saya kan belum mengenal jauh Mbak Anies, saya belum pernah satu organisasi sama dia. Dia itu orangnya cerdas Bapak, cerdas dalam segala hal. Menurut saya dari itu mereka bisa mengatasi suatu masalah seperti itu. Kalau untuk Puspa, kekurangannya dulu Anies. Kekurangannya Mbak Anies itu kalau menurut saya kedua-duanya mungkin menurut saya itu kurang pengalaman. Kenapa? Karena mereka hanya cuma berkecimpung dalam organisasi BEM. Iya. Oke. Kelebihannya Puspa tadi. Untuk kelebihannya Puspa, kenal gak sama Puspa? Deket gak? Kenal, tapi gak deket Bapak. Saya gak tahu mau nilai dari segi apa seperti itu. Oke, kalau gak tahu jangan dipaksa ya, daripada ngarang nanti kan salah ya. Oke, sekarang membahas kelebihan dan kekurangan dari satu pasang calon ini ya. Mungkin dimulai dari Vira dulu. Menurut saya, setahu saya kekurangan dari Kak Fata itu mungkin sering lupa. Nah dari situ nantinya saya akan melengkapinya dengan cara saya membuat catatan-catatan keperluan-keperluan apa yang akan kami lakukan. Oke. Nah, untuk kelebihan Kak Fata itu bisa memimpin Bapak. Bisa memimpin. Dari tahun sebelumnya kan sudah menjadi wakil, otomatis bisa memimpin. Contohnya misalnya nih,
Kak Fata mau ke NHM, jalannya Kak Fata itu Kak Fata sudah tahu. Iya. Sudah tahu jalannya, sudah tahu berapa lama menempuhnya. Mungkin ketika Kak Fata nantinya akan melanjutkan hal tersebut, nantinya Kak Fata akan, jika Kak Fata mau melakukan evaluasi, nantinya mungkin waktu tempuh menuju NHM ini akan berkurang. Misalnya menjadi yang awalnya 2 jam akan jadi 1 jam. Ketika Kak Fata mau mengevaluasi dari jalan itu ya. Oke. Jadi kekurangannya Fata pelupa ya. Sudah punya cucu berarti kan waktu Fata. Ya enggak Pak, sebenarnya memang saya itu pelupa Bapak. Wajar manusia. Wajar ya, wajar. Dengan yang disarankan ini sangat bagus Bapak, karena saya sudah harus ada ini ya, catatan-catatannya. Iya, dan cewek biasanya juga lebih rapi kalau bicara masalah catatannya. Dan kelebihannya juga bisa memimpin ya. Tahu jalannya BEM harus mau dibawa kemana kan gitu. Sekarang dari Fata, kelebihan dan kekurangan seorang Vira. Untuk Vira di sini Bapak, kelebihannya karena dia sudah berpengalaman dalam organisasi yang berupa hima, itu merupakan kelebihan bagi saya Bapak, sehingga apa, dia juga bisa merasakan bagaimana rasanya jadi hima itu Bapak. Terus kekurangannya, karena saya sering berkomunikasi, terkadang Vira ini lupa Bapak ya. Maksudnya? Saya sering komunikasi, entah komunikasi tentang visi dan misi, komunikasi tentang bagaimana nantinya ketika kita jadi presma dan wakil presma di situ. Terkadang Vira ini lupa. Nah, otomatis saya juga menyarankan sama seperti saya yang disarankan sama ini Bapak, yakni mencatat. Itu. Oke. Sama-sama pelupa ya. Cuma kalau Vira pelupanya diakali dengan harus dicatat ya. Kalau Fata pure pelupa gitu ya. Makanya sekarang harus berpasangan dengan seorang cewek yang juga bisa merapikan semua agenda-agenda ke depan seperti apa. Iya, terakhir nih teman-teman ya. Apa ya? Langsung saja mungkin terkait masalah pertanyaan terakhir, kenapa harus milih paslon nomor 2? Maksudnya nomor Bapak? Iya, kenapa harus milih kalian? Pesan ke teman-teman mahasiswa, kenapa harus milih Fata dan Vira? Ya, untuk seluruh mahasiswa yang di Stikes Mudia Husada Madura tentunya sudah tahu kapasitas dan kapabilitas dari masing-masing paslon. Tapi saya tekankan kepada mahasiswa Stikes Mudia Husada Madura jangan sampai salah pilih. Karena kenapa? Saya pribadi sudah berpengalaman berkecimpung dalam organisasi yang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa dari maba, dari mahasiswa baru. Saya sudah berkecimpung, yang mana di situ saya ditempatkan di apartemen pendidikan yang juga mempunyai proker di tahun sebelumnya itu ajang putra putri kampus. Itu sudah saya buktikan bahwasannya saya itu bisa gitu. Terus yang kedua, saya itu di Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang kedua, kami itu saya pribadi menjabat sebagai wakil di tahun ini, yakni otomatis saya merangkul semua yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa yang berupa proker, sehingga sudah tahu arah pulang dan perginya Badan Eksekutif Mahasiswa. Karena kenapa? Saya bisa merasakan menjadi anggota, saya bisa merasakan jadi wakil. Selain itu, saya juga di situ berperan sebagai konseptor bagaimana acara ini bisa berjalan dengan lancar, yang mana saya diskusi dengan presmanya yang sekarang, sehingga ketika kami terpilih menjadi presiden dan wakil presiden mahasiswa, kita tidak bingung, kita tidak berangkat dari nol. Kenapa? Karena saya sudah mempunyai pengalaman di tahun sebelumnya, yakni menjadi konseptor, sehingga kita teman-teman anggota bisa saya berikan teladan bagi saya, terus di tengah saya memberikan semangat, di belakang saya mendorong gitu. Closing statement dari kami belum. Dari pengalaman organisasi Kak Fata sebelumnya, nantinya saya akan menjadi pelengkap, karena sebelumnya saya sudah pernah menjadi wakil dari himpunan mahasiswa kebidanan. Dari situ nantinya saya akan merangkul organisasi-organisasi yang ada di bawah naungan kampus. Maka dari itu kalian harus yakin dan percaya bahwasanya kita bisa mengemban amanah
yang sudah kalian berikan, karena sejatinya kami ini dari kalian untuk kalian juga. Oke, ya itu kenapa harus milih Fata, kenapa harus milih Vira ya. Terakhir mungkin ada salam, pesan ya untuk teman-teman organisasi yang pernah diikuti Fata ya. Fata ini juga pernah jadi ketua umum IMPAS ya, Ikatan Mahasiswa Pamekasan. Vira juga anggota Suara NHM ya. Dan organisasi yang lain mungkin silahkan untuk mengkampanyekan atau pesan atau motivasi atau apalah ya. Ya, Sekalian closing statement ya. Yang pertama, saya salam untuk IMPAS Ikatan Mahasiswa Pamekasan. Saya di sana baru bergabung, langsung ditunjuk menjadi ketua umum di IMPAS Ikatan Mahasiswa Pamekasan. Tolong mohon doa dan dukungannya. Terus yang kedua kepada IMABA Ikatan Mahasiswa Bata-Bata yang juga saya berkecimpung di IMABA itu, mohon doa dan dukungannya. Selain itu juga dari Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri mohon doa dan dukungannya untuk kami berdua, yakni coblos nomor 2. Oke. Vira sendiri Mohon doa dan dukungannya terutama kepada organisasi-organisasi dan juga UKM-UKM yang sedang saya ikuti seperti Suara NHM, Himpunan Mahasiswa Kebidanan, terutama Prodi Bidan, dan juga putra-putri kampus. Oke, ya. Jadi teman-teman ya dari IMPAS juga dari IMABA ya, sama-sama ikatan ya. Iya. Sama-sama Itale ya. Terus juga dari BEM, Vira juga dari Suara NHM ya, dari putra putri kampus ya, dari Hima Bidan, juga dari teman-teman ya yang mendukung. Silahkan coblos nomor 2 kalau memang teman-teman mendukung ya, karena itu juga berangkat dari hati ya, gitu apa yang disampaikan oleh Fata maupun Vira ya. Oke, terima kasih Fata ya, Vira sudah mau menyempatkan hadir di acara podcast kami Bahasa Basi, Bahasa Nabas ini. Satu kata untuk kalian, 1 dibuka, 2 dicoblos, 3 ditaruh. Oke ya, 1 dibuka, 2 dicoblos, 3 ditaruh di kotak suara ya. Ada pantun, ayo silahkan. Minyak atsiri dicampur semen. Gak mungkin itu tak. Ini mungkin. Iya lanjut. Minyak sawit dicampur semen. Ada juga minyak nabati. Janganlah salah memilih pemimpin. Pilihlah nomor 2 yang sudah terbukti. Oke ya. Jadi pendukungnya lagi banyak datang ke studio ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Mas Fata, Mbak Vira sudah mau menyempatkan hadir di studio kami ya di Suara NHM, khususnya di podcast Bahasa Basi, Bahasa Nabas ini. Yang pasti nanti kalau teman-teman terpilih menjadi presbem maupun wakil presbem akan kami undang kembali ya. Siap, Betul. Pak. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe, like dan komen menggunakan bahasa-bahasa yang sopan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.